Ada 3 observasi yang bisa dibuat berdasarkan Yosua pasal yang kelima. Wah saudara, kita tahu Israel ini bangsa yang bersungut-sungut ya. Kadang-kadang kita nggak siap nerima berkat Tuhan yang lebih besar. Hal yang penting adalah saudara dan saya diam. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung dari Yosua pasal yang kelima. Ada 3 observasi yang bisa dibuat berdasarkan Yosua pasal yang kelima. Yang pertama saya awali dengan ayat yang kelima. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Saudara, kalau kita membaca ayat 1 sampai 9, ini seperti satu kesatuan yang membicarakan soal sunat. Mengapa? Sebab bangsa Israel 40 tahun ada di padang gurun dalam perjalanan ke tanah Kanaan, sehingga banyak orang, satu generasi belum disunat. Dan Tuhan minta supaya mereka disunat sebelum masuk tanah Kanaan. Penting itu. Kita nggak tahu dengan persis mengapa bangsa Israel tidak melakukan sunat pada waktu itu. Kita nggak tahu, tapi yang jelas sebelum masuk, Tuhan minta Israel menyunatkan semuanya. Ayat 9 menjadi ayat yang penting yang perlu kita perhatikan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara, saya melihat sebelum masuk ke tanah Kanaan, Israel harus punya identitas sebagai satu bangsa yang unik di dalam dunia ini. Dan keunikan Israel itu terletak di dalam ritus sunat yang menandakan bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah. Itu harus dilakukan sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Harus dilakukan. Yang kedua, mirip-mirip dengan itu. Ada di Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara nangkep 3 ayat ini? Mana yang merupakan makanan dalam perjalanan ke tanah Kanaan itu di-stop sama Tuhan. Enggak lagi. Mereka sudah memakan makanan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan, yang diproduksi oleh tanah Kanaan. Wah saudara, kita tahu Israel ini bangsa yang bersungut-sungut ya. Gak mudah buat mereka untuk berubah seperti itu. Dulu gak ada mana ngomel-ngomel, Tuhan kasih mana. Sekarang mananya di-stop. Mereka harus belajar untuk siap masuk ke tanah Kanaan. Karena di situ negeri yang penuh susu madu. Saudara, di poin ini saya berefleksi ya saudara. Kadang-kadang kita gak siap nerima berkat Tuhan yang lebih besar. Kita udah puas banget dengan yang ada sekarang. Kita gak siap dengan berkat Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih mewah, jauh lebih fulfilled, lebih penuh. Kita gak siap. Tetapi Tuhan memberhentikan mana supaya mereka tahu ada berkat yang lebih besar di sana. Yang ketiga, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melaikan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" "Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat
engkau berdiri itu kudus. Yosua adalah suksesornya Musa. Sebelum dia resmi memimpin di tanah Kanaan, dia udah mimpin. Tapi sebelumnya Tuhan memberikan satu konfirmasi, penampakan diri Tuhan kepada Yosua. Engkau kawan atau lawan? Bukan, aku panglima bala, malaikat tentara Tuhan. Di dalam bagian ini, saya kembali teringat pada peristiwa Musa yang melihat semak terbakar, kena api, tapi dia nggak kebakar, cuma nyala api aja. Disitulah kekudusan Allah nampak di mata Musa, dan disinilah kekudusan Allah nampak di mata Yosua. Saudara, sebagai pemimpin, hal yang penting adalah saudara dan saya diam, mengalami kekudusan Allah. Saudara dan saya harus belajar untuk menghormati kekudusan Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Suksesi kepemimpinan Musa ke Yosua melewati satu fase yang sama. Kekudusan Allah menjadi variabel yang penting. Oleh karena itu saudara dan saya juga harus memperhatikan kekudusan Allah. Saudara, 3 poin ini semoga bisa memberkati, membuat perenungan buat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.